Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Nima Nursyam. Buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, di channel ini saya berbagi tentang afirmasi. Teman-teman bisa cek di playlist ya, afirmasi-afirmasi yang bisa dipraktekkan oleh teman-teman sesuai dengan keadaan teman-teman. Kalau lagi sedih ada tuh afirmasinya ya untuk menghilangkan kesedihan, yang mau menjadi orang tua yang baik, bisa dibantu dengan afirmasi. Teman-teman lihat aja di playlist. Saya juga cerita pelajaran tentang hidup dari pengalaman-pengalaman orang lain atau pengalaman saya sendiri. Mudah-mudahan video-video yang ada di channel ini berguna ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya masukan, mau dibuatin video apa, tulis aja di kolom komentar. Nah teman-teman, ini pengalaman pribadi ya. Saya mau cerita pengalaman pribadi. Mudah-mudahan teman-teman enggak sebel ngedengerinnya. Dan mudah-mudahan juga bisa jadi pelajaran ya teman-teman ya. Tentang curhat atau menangis. Jadi kita mungkin kenal dengan orang-orang yang susah banget nangis, kuat banget sepertinya. Ini utamanya perempuan ya. Dia kelihatan gak pernah nangis, pokoknya bisa menahan diri banget gitu ya. Dan ternyata itu kurang baik gitu. Ini terjadi pada diri saya. Jadi saya ini pernah single parent ya teman-teman. Anak masih kecil-kecil, balita, 3 anak balita. Saya single parent. Nanti kapan-kapan ya saya cerita gimana sampai bisa single parent. Terus kemudian bagaimana rasanya menjadi single parent di waktu itu, di waktu dimana bercerai itu masih asing banget, nggak seperti sekarang yang kayaknya udah jadi lumrah ya teman-teman ya. Waktu zaman saya muda-mudaan dulu ya, itu kayaknya aib banget gitu dan banyak orang menjauh ketika itu. Tapi saya nggak mau cerita di video sekarang ya teman-teman ya. Saya mau cerita satu part aja dalam perjalanan hidup saya. Jadi waktu itu saya kena satu penyakit di kulit kepala. Jadi kepala saya itu tumbuh seperti sisik ya teman-teman, sisik ikan. Terus tebel-tebel di kulit kepala. Kalau dia dikupas, kalau dia diambil, itu akan kecabut tuh semua rambutnya. Akan kecabut semua rambutnya sehingga saya mengalami nyaris botak ya teman-teman ya. Kalau disisir juga tebel deh pokoknya kayak sisik ikan ya teman-teman ya. Itu satu kepala tuh penuh, satu kepala seperti itu. Itu kan gak nyaman karena gatel juga ya teman-teman ya. Makanya terus kemudian saya ke dokter kulit di daerah Jakarta. Nah saya konsultasi tuh kepada beliau. Nah disitulah saya baru tahu kalau itu namanya psoriasis gitu. Lalu kita melakukan konseling ya sebelum diobatin. Ini luar biasa ya, dokternya tuh luar biasa. Jadi beliau tuh nanya-nanya dulu, terus kemudian ngajakin ngobrol kita, nggak langsung diagnosa, nggak langsung harus minum obat ini, harus berobat sekian lama, tapi diajak ngobrol dulu. Nah disitulah kemudian beliau bilang begini, Mbak, kalau Mbak merasakan beban yang sangat berat di dalam kehidupan Mbak, nangis aja, curhat aja, gitu. Jangan ditahan sendiri. Jadi memang waktu itu saya kan tipenya bukan tipe orang yang suka curhat ya, suka ceritain pengalaman suka cerita derita gitu. Pokoknya disimpan sendiri. Bahkan saudara pun nggak tahu apa yang sedang saya alami, beban apa yang sedang saya alami, kesedihan apa yang sedang saya rasakan saat itu. Pokoknya benar-benar disimpan sendiri. Tapi salahnya saya nggak curhat tidak curhat sama siapapun gitu ya. Maksudnya sama siapapun tuh saya juga nggak curhat sama Allah gitu. Jadi maksudnya dokter itu mengatakan nangis aja. Kalau Mbak emang nggak kuat, nangis aja, jangan ditahan, jangan sok kuat gitu. Jadi saya dibilangnya sok kuat sehingga muncul stres tuh.
dalam diri saya. Jadi saya stres, dan stres itu kemudian bikin penyakit datang gitu. Penyakit kulit tadi datang ke saya karena stresnya. Gitu ya. Karena nahan stres. Jadi menekannya ke dalam. Nah, buat teman-teman ini jadi pengalaman gitu ya. Kemudian di kemudian hari saya belajar untuk nangis, saya belajar untuk curhat ke Allah ya teman-teman, dan termasuk curhat berupa tulisan, scripting. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas itu ya teman-teman ya, dan apa aja yang saya tulisin sehingga kemudian saya bisa berdamai dengan diri saya. Nah, obat memang diberikan, tapi yang terpenting adalah diri kita gitu ya. Kita bisa berdamai dengan diri kita, karena ketika hati kita lapang, ketika kita bisa berdamai dengan diri kita, pengobatan dari luar itu akan lebih mudah gitu. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita nggak bisa rileks, maka pengobatan dari luar, pengobatan fisiknya itu akan memakan waktu lebih lama gitu. Nah, jadi teman-teman yang saat ini sedang mengalami masalah yang berat, terus kemudian nggak biasa cerita ke orang lain, cerita kepada Allah gitu ya. Kalau muslim, di selesai sholat malam, sholat tahajud, itu teman-teman cerita aja, curhat aja ke Allah. Karena kita kadang-kadang nggak bisa milih orang untuk curhat, orang yang tepat ya. Tidak bisa memilih orang yang tepat untuk kita curhati. Karena bisa jadi curhatan kita jadi buat bahan pembicaraan di belakang gitu ya. Atau malah bukan solusi yang kita dapat, tapi jadi ngejudge kita gitu ya sebagai orang lemah. Nah, yang paling aman memang curhat kepada Allah, curhat juga di tulisan, dengan tulisan. Tapi tulisan itu kemudian kita simpan. Itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan pengalaman ini bisa diambil pelajarannya oleh teman-teman, utamanya teman-teman yang saat ini merasa single fighter, sendirian, nggak punya teman ya, nggak punya supporting system yang bisa membantu teman-teman untuk bangkit dari permasalahan. Nah, teman-teman bisa lakukan itu, nangis aja, curhat aja gitu ya. Atau teman-teman bisa curhat ke kolom komentar nih, boleh kok ya, silakan curhat di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Kalau video ini kurang menarik buat teman-teman, boleh tulis di kolom komentar, Mbak kurang menarik, cerita yang lain aja gitu misalnya ya. Boleh saja ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.